untuk mengangkat saudara menjadi doktor ke-119 dalam program studi ilmu politik dan dokter perempuan ke-28 dengan yudisium cum laude. Aku lahir tepat di hari ulang tahun bapakku ke-28. Jadi, tapi itu bukan seksio. Banyak orang yang menganggap, oh disama-samain nih biar ulang tahunnya bareng gitu. Enggak, aku lahir di bidan dalam usia kandungan kurang dari 7 bulan. Kelahiran Kadek ini kelahiran prematur ya. Saya berharap Kadek itu memang sekitar lahirnya Juni atau Juli. Ternyata pada tanggal 23 April tahun 88, aku ingat sekali dia masih dalam kandungan. Aku ajak ke Tiara ibunya untuk membelikan peralatan bayi sebenarnya. Dilala kok dia pas lahir besoknya. Dicarinya tepat lagi pas ulang tahunku. Pada saat itu segede botol bir hari ini gitu. Katanya ukurannya ketika lahir segitu, berat kurang dari 2 kilo. 24 dia lahir, tanggal 27 April dia sudah pulang ke rumah. Jadi menurut orang-orang yang pada waktu itu menyaksikan, dan menurut ibuku sendiri, dia bilang sebenarnya ibu udah khawatir banget waktu itu kamu meninggal. Saya menebus anak saya itu dari bidan itu dengan mengganti dengan beras, bukan membayar uang. Nggak selesai sampai sana, ada satu hal infeksi yang disebut sepsis ketika itu yang membuat aku jadi membiru. Ternyata aku butuh masuk ke inkubator. Sepsis itu sebenarnya sakit yang menurut dokter karena tidak diketahui oleh bidan, dia meminum air ketuban ibunya. Barulah aku membawa dia ke rumah sakit. Masuk inkubator pun itu juga urusan tidak selesai di sana. Aku membutuhkan antibiotik yang harganya sangat mahal. Dokter Hamid pada sore itu kurang lebih jam 2 meminta saya untuk mempersiapkan antibiotik. Paling sedikit 5 ampul, paling banyak 7 ampul. 1 ampul waktu itu antibiotika harganya kurang lebih 185 ribuan. Sedangkan di dompet saya 180 ribu. 1 ampul aja tidak cukup. Sebenarnya stuck, berpikir udah stuck gitu. Dan saya punya seorang sahabat, ya sudah saya anggap seperti saudara, namanya Pak Randi Sada. Kalau teman-teman manggil QD. Entah itu kebetulan, entah itu dia memang memperhatikan saya saat itu. Dia nanya, tapi dia memang tahu. Gimana Kadek? Ya masih di rumah sakit, masih di inkubator. Sekarang cari obat. Ya, 1 nyukit ketir. Dia nggak ngomong apa, dia ngambil dompet. Ini 1 juta. Ini terasa sebenarnya ya. Kalau saya mikir kejadian ini, apa ya? Hal mungkin orang melihat sekarang, tapi waktu itu saya betul-betul menganggap itu adalah sebuah mukjizat. Saya tidak pernah nelpon, saya tidak minta waktu itu, tapi dia datang dengan itu. Sudah tebus obat itu, bawa ke rumah sakit, sisanya pegang. Sampai itu sebenarnya dewa penyelamat, obat itu adalah penyelamat dia. Tapi dia masih sakit-sakitan kurang lebih
3 tahun ke depan dari 88 sampai 90-91 itu dia masih sakit-sakitan kok. Dia berumur 5 tahun, saya diingatkan oleh Dr. Hamid, Man, kamu harus siap-siap ini. Anak ini lahir prematur, dia sakit-sakit gini terus. Kamu harus perhatikan dia nanti sampai umur 9-10 tahun. Kalau nanti setelah 9-10 tahun itu jalannya dia normal, besar kemungkinan anak ini jenius. Tapi kalau dia lamban, ya kamu harus ikhlas menerima dia itu akan menjadi anak idiot. Nah, jadi ada perang batin juga kata bapak saya ketika mau memasukkan saya ke TK umum dan SD umum saat saya umur 5-6 tahun itu. Secara fisik aku tidak sama teman-temanku yang lain. Walaupun ya masih tetap bisa melihat dan segala macam, tapi dicengin karena aku juling. Secara mental juga pada akhirnya berbeda karena orang tuaku divorce di saat aku umur 5 tahun. Ya, seperti waktu aku baru memulai karier sebagai seorang pengacara, bagaimana aku ngajak dia ke pengadilan, bagaimana aku ngajak dia ke kantor polisi. Bapak pada akhirnya menikah lagi dan aku harus memilih antara dua hal. Setelah pulang sekolah, aku harus pulang ke rumah dan menemui ibu tiriku, atau aku ikut bekerja dengan bapakku. Aku memilih ikut bekerja sama bapak, tapi dengan satu syarat. Pertama, jangan cerewet, jangan nangis. Itu udah ada rumusnya. Kalau kamu sudah mau ikut, ya ikut gitu. Ada sebuah pelajaran bahasa Indonesia, subtopiknya mengarang. Jadi ketika semua orang dipancing dengan buku ini Budi dan mengarangnya diawali dengan berlibur ke rumah nenek. Kakek nenekku dari sini dan aku besar juga melihat mereka setiap hari. Jadi apa yang aku bilang soal berlibur ke rumah nenek? Tentang liburan itu adalah tentang jalan-jalan ke Polda Bali, menemenin bapakku mendampingi kliennya. Bercerita tentang sel, bercerita tentang bagaimana penjara itu dan seterusnya. Kemudian guruku mungkin agak kaget dengan itu dan dia bilang kayak, kamu bisa cerita tulisan kamu di depan kelas gitu. Dan dia bilang kayak, ini bagus. Itu adalah apresiasi pertama yang aku dapatkan di hidupku. Dari dia namanya sekolah TK, SD, menjelang dia kelas 6 mau ujian ke SMP, itu baru saya pernah meminta mereka belajar. Saya tidak pernah nyuruh dia belajar kamu, enggak. Aku paling enggak pernah, mana rapotmu kalau dia pulang dari terima rapot. Setiap anakku, aku hanya suruh belajar menjelang dia kelas 6. Kalau mau pinter, belajar. Kalau enggak mau pinter, enggak usah belajar. Kamu punya mainan aja di kamar. Tapi ingat, ada sebuah konsekuensi. Orang bodoh selalu menjadi komoditi orang pinter. Kamu milih sekarang, menjadi exploiter atau komoditi? Pada akhirnya aku sangat pede, aku akan masuk di SMP 1 nih. Dengan NEM yang cukup tinggi saat itu. Ketika itu NEMku 44, hampir rata-rata 9. Ya pede dong ya. Kalau gini, dia berbangga hati, dia ngomong, oh saya dapat ini. Ah, belum apa-apa, paling aku ngomong gitu. Masih terlalu panjang perjalananmu. Sebenarnya bukan untuk mendegradasi mental, dah. Saya ingin memberikan mereka motivasi sebenarnya. Biar jauh lebih baik lagi. Iya, jangan disalahartikan. Ya memang untuk 2 orang anak ini tidak pernah aku urusin cari sekolah, Rik. Kagetnya aku, karena ketika itu NEMku nggak masuk di SMP 1. Ini kamu cuman diterimanya di SMP 10 gitu. Tapi Pak, aku pengen sekolahnya di SMP 1. Dia bilang, ya terserah kamu pengennya apa, tapi kan kenyataannya kamu diterimanya di SMP 10. Nggak semua hal yang kamu pengen bisa kamu dapetin. Kalau aku hitung, anak tetangga berapa ratus orang aku carikan sekolah. Karena aku melihat banyak contoh, aku melihat banyak orang yang datang di tahun-tahun sebelumnya minta tolong, Pak Man mungkin bisa anak saya sekolah sini, ditolong. Tapi untuk anakku aku tidak mau lakukan. Karena aku ingin dia mandiri. Padahal aku bukan sombong mau di sekolah mana dia kalau aku tinggal angkat telepon kok kalau aku mau. Dan ketika aku mau menangis, bapak aku bilang, diam, jangan nangis, kamu telan tangismu itu. Aku tidak punya anak cengeng. Dan kemudian dia bilang, duit 500.000.
aku agak bingung. Ini untuk apa gitu? Untuk daftar sekolah. Tapi Pak, sing nyak nyoba Pak di SMP 1. Nak nem nyiba sing masuk di SMP 1, ngudiangin lagi masuk di tuh. Terus dia jalan aja gitu ke mobil. Pak, daftar ulang. Kan tes babang cangnya. Oh, berarti aku disuruh berangkat sendiri nih. Jangan disalahartikan bahwa bukan dengan sikapku itu aku tak sayang sama Anda. Mungkin banyak orang yang ngerasa kalau bapak saya tega, tapi dia mengajarkan bagaimana sebenarnya dunia itu berjalan. Aku punya cara dengan caraku sendiri. Daripada kita berhasil karena dicocok hidung kita sama orang, nanti ada lagi orang mengklaim kalau ada gua lu nggak akan ada gitu. Aku nggak mau anak-anakku seperti itu. Biar dia punya identitasnya dia sendiri. Waktu itu aku wakil ketua OSIS di SMP 10. Jadi aku punya satu tim yang isinya kurang lebih 7-8 orang. Ada kartunisnya, sekarang dia adalah Windu Senet, kita tahu sebagai founder Mangsi. Jadi kami bekerja bersama sejak SMP. Itu akhirnya yang aku syukuri hari ini pun saya bekerja kembali dengan Windu di Mangsi. Untuk meng-create sesuatu yang lebih besar dari sekedar koran dinding. Waktu itu aku ingat sekali ada sebuah lomba di SMP 4 Denpasar. Lomba koran dinding dan lomba debat. Sekolahku bilang gini, dicoba aja di lomba debat dek. Lomba debat ya, saya belum pernah ikut tuh Bu. Coba aja dipelajari, kalau enggak kamu nggak akan pernah tahu. Pada saat itu baru pertama kali mencoba lomba debat. Tim kami dari SMP 10 Denpasar ketika itu juara 1, juara 2-nya SMP 1. Di sana selesai. Saya ingin sekali masuk SMP 1. Pada akhirnya di final saya mengalahkan tim dari SMP 1 dan buat saya oke. Oh ternyata saya diterima di SMA 1. Ya udah bisa daftar sendiri. Oh kalau memang ada surat yang harus ditandatangani orang tua, saya bawa motor, saya susul bapak saya ke pengadilan untuk tanda tangan surat pernyataan orang tua again and again. Pada akhirnya saya jadi ketua OSIS dengan pemilihan langsung. Ruang OSIS itu sebelah ruang BK kalau di SMA 1. Coba-coba main ke BK. Saya buka-buka karena emang saya suka membaca, jadi semua brosur saya bawa ke ruang OSIS. Saya lihatlah sebuah program studi namanya ilmu politik. Tapi dari deskripsinya, kayaknya boleh juga. Saya panggil kawan-kawan saya 16 besar OSIS yang lain. Kalian kebayang nggak sama program studi namanya ilmu politik? Ilmu apa tuh? Di sana saya melihat peluang. Ada 6 formulir yang jatuh ke SMA 1 Denpasar. Yang berhak adalah 5 besar. Aku lobby lagi, wakil kepala sekolah. Yang 5 besar ini serahkan kepada ranking teratasnya. Kalau dia tidak mau, turunkan Pak. Tapi yang satu ini harus dapat jatah organisasi. Saya mantan ketua OSIS, saya punya hak atas satu itu. Waktu itu Pak Loper bilang, iya dek, nggak ada yang mau sekolah di UI, nggak ada orang suka Jakarta. Nggak ada nih formulirnya, dia masih nyisa. Besoknya harus dikumpul dan ditandatangan. Saya minta bapak saya, Pak tanda tangan. Apa nih kata dia? Tanda tangan ngalih kampus Pak. Dilihatlah program studinya ilmu politik. Bapak saya ketika itu adalah anggota KPU Denpasar. Kamu tahu nggak, program studi ini program studi paling dekat dengan penjara. Gitu. Pak, ini kan cuma tanda tangan aja, belum tentu dapet. UI loh Pak, orang susah, belum tentu juga dapet. Ini tanda tangan aja lah. Mulai dia berpikir kan belum tentu dapet nih anak nih. Tanda tangan aja dia kan, biar cepet. Terus bapakku nanya lagi, Dek, dijanji kal testing. Kan ibi bawa PMDK Pak, bawa PMDK di UI. Kunia bisa singman. Waktu itu saya juga berpikir begini. Motivasiku muncul untuk berkompetisi dalam hidup ini setelah kakakku yang dokter meninggal, calon dokter meninggal tahun 78. Ya. Sebenarnya itu sebuah inspirasi. Aku tidak jadi dokter, setidaknya aku menginginkan anakku. Tapi ternyata dia selalu berbicara dia tidak mau sekolah di sini. Tetap aku anggap sebuah prinsip positif. Ya sudah, kalau kamu berani mengambil sikap seperti itu, ya saya nyerah. Tapi ingat ya, sebuah keputusan yang kamu ambil, bila kamu gagal, jangan pernah mengkambing hitamkan orang lain. UN hari terakhir, aku dapat surat. Dari 6 formulir yang dikirimkan, ternyata yang diterima tuh bukan yang juara umum 1,
2, 3. Tapi yang rankingnya terbawah, jadi 2 terbawah yang keterima. Cuma kamu aja? Aku sama 1 orang yang ambilnya fakultas hukum. Pulanglah bilang sama bapak, Pak, di UI Pak. Kata bapakku, kamu kan janji tesnya kedokteran. Kan ini belum tentu dapat, tapi kan kenyataannya dapat. Pak, kasih berangkat Pak ya, gini. Bapak sama sekali tidak menjawab. Di sana saya tahu dia tidak restu. Ketika saya berangkat di tahun 2006, 3 Juli 2006, bapak saya tidak keluar kamar. Apalagi mengantarkan saya ke bandara. Aku cuman berpikir bagaimana dia caranya akan menghidupkan dirinya, bagaimana dia akan belajar memulai semuanya sendiri, tidak ada siapa. Jakarta loh, dia kan masih, aku anggap ABG, umur 18 tahun. Dan keluargaku belum ada yang begitu. Kalau pergi seminggu 2 minggu mungkin cinca-cinca aja lah, nggak apa-apa. Tapi ini akan bertahun-tahun. Aku memang daripada aku melihat dia pergi, aku udah akan bisa nahan emosionalku. Udah biarin aja dia jalan-jalan aja lah. Ya udah, ini kali pertama gue bilang enggak atas semua kemauan bokap gue. Dan gue harus buktikan ketika gue melawan, gue harus menjadi lebih dari sekedar baik. Pada akhirnya aku tahu, di ujung hari, aku tahu bahwa dia adalah orang yang sangat berat mengapresiasi, tapi dia tunjukkan dengan sikap-sikapnya. Bagaimana kemudian dia posting di Facebooknya, even aku dan bapakku tidak berteman di Facebook. Really? Tidak juga berteman di Instagram. Sampai sekarang? Sampai detik ini, bisa dicek. Nggak ada antara kami yang saling add gitu ya, tapi beberapa kawan menceritakan bahwa, bapakmu bangga sekali ya. Tapi dia tidak pernah menyatakan, Dek, bapak bangga sama kamu, itu tidak pernah terucap sampai hari ini ketika aku sudah meraih gelar doktor cum laude dari universitas terbaik di negeri ini. Mengapresiasi dalam segi omongan enggak, tetapi tindakan mungkin iya. Karena begitu lulus apa segala macam yang dilakukan adalah, ya, Dek, ke kantor. Oh oke, apain nih gitu. Terus kayak tiba-tiba dia ngasih cincin. Nah ini nih yang dia kasih ini kemarin pas lulus. Kalau kamu sudah melakukan dengan kemurnian hatimu dan kamu berhasil, itu lebih bahagia kamu. Daripada aku bawa dia, kepala sekolah ini terima anakku. Nggak noleh dia terima dia. Karena aku mempunyai keyakinan anakku mampu. Yang paling penting adalah bagaimana kita tetap berorientasi pada proses, bukan pada hasilnya. Hasil itu bonus. Proses itulah sebenarnya yang membuat saya hari ini ada di sini. Kadek Dwita hari ini adalah Kadek Dwita yang merupakan resultansi seluruh proses panjang yang saya ceritakan tadi.